Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah wa jami'i awliyaillah wa ulama'illah khususan sadatinal alawiyyin wa awliya'il kauni ajma'in summa ila ruhman ammara hadzal masjid mubarak summa ila ruhi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan al muallif hadzal kitab al-Imam Nawawi al-Bantani summa ila ruh Syekh Muhammad Syafi'i Hazami wa ila ruh Haji Ahmad Tabrani bin Haji Sa'inat akhina fillahi munizarbi Muhammad Salih Syekhuna Haji Masud wa nafamatikal faqirah ibnati binti Nadia Islam annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bi sanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhum. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Wal maqalatu sadisatu wa salasuna fi zaburi awhallahu ta'ala ila Dawud alaihi salam innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atun yunaji fiha rabbahu wa sa'atun yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhina yukhbirunahu bi'uyubihi wa sa'atun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatihal halali. Makalah ke-36 tertera di dalam kitab Zabur. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Dawud alaihi salam. Sesungguhnya orang yang berakal lagi bijak tidak sunyi dari 4 sa'ah yang dia bagi untuk beramal. Pertama, 1 sa'ah, 1 kesempatan untuk bermunajat di dalamnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, 1 saat digunakan untuk muhasabah, introspeksi kepada dirinya. Yang ketiga, 1 saat digunakan
untuk berjalan kepada saudara-saudaranya yang dapat memberikan kabar tentang kekurangan-kekurangannya. Yang keempat, satu saah digunakan untuk mengosongkan di antara dirinya dan di antara kelezatan dunia yang halal. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang sangat saya hormati, ini tertera di dalam kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Daud alaihi salam, "Wahai Daud, sesungguhnya orang yang berakal lagi bijak itu, dia bisa membagi kehidupannya ini untuk beramal dalam 4 momen. Jadi rupanya amal itu tidak selalu sholat, amal itu tidak selalu puasa dan zakat. Ada amalan-amalan lain yang bila semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, itu punya nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan at-tabassum fi wajhi akhika shadaqah. Kita tersenyum kepada saudara kita, itu bagian dari sedekah. Ada nilai pahalanya. Asal di depan hadapan kita, di hadapan saudaranya. Jangan kagak ada orang, gak ada siapa-siapa, senyum di depan tembok. Ya. Itu bermasalah itu. Ya. Nah, yaksimuha ala hadil amal. Innal aqilal hakim, orang yang berakal lagi bijak, ay kamilal ilim, orang yang sempurna disiplin keilmuannya, dia pandai meminit dirinya dalam 4 keadaan, dalam 4 hal. Ya. Yang pertama digunakan yunaji fiha rabbahu. Naja yunaji, munajat, digunakan satu-satu untuk munajat, untuk berdoa secara perlahan, secara sembunyi-sembunyi. Dan ada kalanya boleh secara terang-terangan dalam rangka taklim, maksudnya dengan suara yang agak keras. Dengan cara apa yunaji itu? Bidzikrihi, zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawati kalamihi, membaca kalam Allah, membaca Al-Qur'anul Karim. Tentunya membacanya ini iqra'ul Qur'an biluhunil Arab, membaca Quran dengan luhun Arab, bukan dengan lagu Manuk Dadali gitu kan. Bukan dengan lagu-lagu tembang kenangan, bukan, tapi biluhunil Arab, ya. Wa syikayatil hal, dalam munajat itu digunakan untuk mengadu keadaannya. Kita boleh curhat sama Allah, ya. Ibu-ibu juga boleh curhat sama Allah, jangan sama mamah dedeh saja curhatnya gitu ya. Curhatlah sama Allah, ngadu segala masalah yang kita hadapi. Setiap orang punya masalah, setiap orang punya problematika kehidupan. Yang memecahkan itu, yang memberikan jalan keluar, pastinya Allah Subhanahu wa taala. Gunakan itu untuk syikayah. Wa nahwi dzalik, dan seumpama dengan itu bentuk dari munajat, bentuk dari proses pendekatan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus galakan baca Quran, jangan hanya Ramadan kita baca Quran. Setidaknya sering saya ingatkan 300 ayat saja, agar dalam memasuki masa tua tidak mengalami kepikunan. Karena bergerak otaknya, bergerak pikirannya, al-harokah barokah. Banyak gerakan ini menjadi berkah. Jadi bukan saja olahraga, tapi olah otak, olah jiwa, olah pikiran.
Satu saat kita juga boleh otokritik buat diri kita ini, yang namanya muhasabah. Yang kedua, wasa'atun yuhasib fiha nafsahu. Satu saat dia menghitung-hitung dirinya, yang tadi saya bilang otokritik bahasa sekarang itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung dirimu sebelum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hitungnya itu? Ketika kita mau tidur, menjelang kita tidur, dari pagi tadi bangun tidur sampai mau tidur, kita muhasabah. Mana banyakkan positif dan negatifnya? Mana pahala dan maksiatnya? Apalagi dalam kurun waktu 24 jam kita bisa memelihara itu adalah kemenangan buat kita. Itu hari Id buat kita. Kemenangan buat umat Islam yang beriman, bukan saja Idul Fitri, bukan saja Idul Adha. Kata Anas bin Malik, lil mu'mini khamsatu a'yad. Bagi orang yang beriman masih memiliki 5 hari kemenangan. Al-awwal yang pertama, kulla yaumin yamurru ala mu'min wala yuktabu alaihi dzambun fahuwa yaumu 'id. Dalam kurun waktu 24 jam dia berintegrasi dengan masyarakat, dia beribadah, dia berikhtiar, dia ngobjek, dia ngajar, dia belajar, dia komunikasi selama 24 jam, tidak dicatat dosa-dosa antar dia dengan Allah dan antar dia dengan manusia. Itu sesungguhnya adalah hari kemenangan. Itu adalah yaumul 'id. Bukan saja Idul Fitri. Setiap hari kita bisa merayakan kemenangan manakala kita kontrol diri kita selama 24 jam tidak dicatat dosa-dosa dan maksiat. Yang kedua, hari kemenangan buat dia alladzi yujawizu alladzi yakhruju minad dunya bil iman wasyahadah wal ismah min kaidi syaitan fahuwa yaumul 'id. Satu hari saatnya dia meninggal dunia membawa iman, mengucap syahadat, selamat dari rekayasa setan. Itu sesungguhnya kemenangan buat dia. Karena anti klimaks ujian itu pada saat sakaratil maut, ketika akan berpisahnya ruh dari jasad kita, itu sesungguhnya adalah ujian anti klimaks bagi setiap muslim. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami pada saat menghadapi sakaratil maut. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas akan merasakan kematian. Itu yang kita minta, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Agar saatnya nanti direnggut nyawa kita oleh malakul maut, oleh malaikat Israel, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan tidak sakit. Karena nanti malaikat yang bertugasnya itu ada yang bengis, ada juga yang lembut. Ya, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan bengis. Orang-orang kafir, orang-orang yang sering melakukan kemaksiatan, yang akhir kehidupannya su'ul khotimah. Tapi ada malaikat yang lemah lembut merenggut nyawa seorang muslim itu. Nah, itu digunakan untuk muhasabah. Bi an yaktuba a'malahu wa harakatih lailan wa naharon fil qalqidi summa yanzuruhu fi akhirin nahari wa fi akhiril laili fayashkuru aw yastaghfiru. Cara muhasabah adalah bi an yaktuba a'malahu. Dia mencatat amal-amal. Dia membuat neraca untuk dirinya sendiri tadi. Wa harakatih, gerakan-gerakan dia, aktivitas dia, ya, integritas dia kepada kehidupan ini. Kapan itu? Lailan wa naharon. Di waktu malam tadi menjelang tidur, atau wa naharon pada siang hari. Dia selalu bermuhasabah untuk dirinya. Fil qazidi, pada lembaran-lembaran catatan-catatan dia. Coba. Orang kan biasa ngitung catatan laba dalam berniaga, untung ruginya, tapi amalnya nggak pernah dihitung-hitung, ya, nggak pernah dicatat-catat. Bukan untuk dipublikasi,
tapi untuk mengingatkan diri kita. Ya. Sama dengan yang sekarang marak ini LGBT, bukan untuk dipublikasi, tapi untuk diamputasi. Ya. Bukan orangnya, kakinya yang diamputasi, artinya berita itu. Ini kan terbalik saat ini. Perbuatan mesum, perbuatan zina antar sesama jenis yang sudah ada contohnya zaman Nabi Lut ditebalikan dunia. Masih ada orang yang memberikan komentar yang mendukung itu. Udah, ini kan urusan hak asasi manusia. Nanti yang kena balak dia, yang kena ini lah. Kalau ada balak di musibah, sampai ente doang yang dapat, semuanya dapat. Apa banjir nanti dilewatin tuh masjid dan musola, dilewatin rumah ustadz, rumah kiai, semuanya terkena. Kalau orang ada satu yang melakukan perbuatan maksiat di situ, ada udah bukan urusan kita, itu bendera, itu urusan mereka. Giliran ginian bukan urusan kita, giliran bendera la ilaha illallah mau ikut campur. Ini kan terbalik pemikiran-pemikiran itu gitu. Bendera itu kan lambang. Ya. Lambang ada di situ. Kita enggak redha kalau Al-Quran diinjak-injak, bukan masalah kertas kardusnya, di situ melekat kalam Allah gitu kan. Hanya orang yang tidak beriman enggak tersinggung bila Al-Quranul Karim diinjak-injak dengan penuh penghinaan. Nah, ini kita jadikan muhasabah. Au fi akhirin nahar, atau di penghujung siang, au wa fi akhiril lail, di penghujung malam. Maka dia akan fayashkuru, kalau ternyata banyak hal yang positif dia bersyukur, besok ditingkatkan lagi itu. Kalau ternyata banyak maksiatnya, au yastaghfiruh, dia sudah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia beranjak tidur. Itu bagian orang yang berakal, orang yang jenius. Dia muhasabah kepada dirinya. Wasa'atun, satu saat digunakan, yamshi fiha ila ikhwanihi alladina yukhbirunahu bi'uyubih. Satu saat dia berjalan kepada saudara-saudaranya, saudaranya itu yang bisa mengkhabarkan aib dirinya. Artinya silaturahim dengan meminta, apa sih kekurangan saya? Antum kan teman dekat saya, antum kan teman semakan seminum, apa? Tolong koreksi saya. Oh, itu orang yang hebat. Artinya satu saat juga kita kepada keluarga seperti itu, kepada istri, kepada anak-anak. Ini hari yang baik. Coba tolong ingatkan ayah, koreksi ayah. Barangkali ayah keliru, barangkali ayah tidak sesuai dengan rel-rel agama. Tolong ingatkan. Namanya orang. Kadang-kadang mengingatkan orang, dirinya nggak diingatkan. Nah, sekarang ingatin ayah. Nah, dia cari teman untuk itu. Karena teman yang baik itu, teman yang sejati itu, yang di waktu senang, di waktu susah selalu dia memberikan masukan. Selalu dia akan memberikan ingatan. Selalu dekat dengan sahabatnya. Jangan ketika senang saja. Orang ketika senang pasti ngaku saudara. Jangan-jangan orang laler aja sering nemplok di badannya gitu kan dia. Tapi begitu dia jatuh, begitu dia tidak berpunya, ya Allah, nggak ada lagi yang mendeketin. Nah, ini perlu kawan, sahabat yang bisa berbagi, yang bisa memberikan informasi. Itu digunakan satu saat untuk kunjungan silaturahim. Ya. Liyarji'a minha, agar dia kembali. Kalau ternyata, oh iya terima kasih. Orang kadang-kadang sekali lagi sering nunjuk tapi lupa kepada dirinya ini. Dia nunjuk satu jari tapi di dirinya ada 4. Jangan sampai gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di ujung sana kelihatan. Sekecil apapun kekurangan orang dia buka, tapi kekurangan dia segede gajah di pelupuk matanya. Dia nggak pernah ngeh, ya tahu ngeh ya kan, nggak pernah tahu dirinya itu. Nah, itu digunakan untuk yamshi fiha ila ikhwani alladina yukhbirunahu biuyubi. Yang keempat, wasa'atun fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzati halala. Satu saat
digunakan untuk mengosongkan, untuk meninggalkan di antara dirinya dan di antara kelezatan yang halal. Artinya apa? Dia berpuasa gitu kan. Apakah puasa wajib atau kalau yang bisa buat puasa sunnah, ditinggalkan itu kesenangan-kesenangan itu. Sekaligus untuk proses memberikan stimulus kepada ruhaninya agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang mengingatkan kita, ya, ingat-ingatlah hal yang dapat memutuskan kelezatan yang halal. Ingat-ingat kepada kematian, maksudnya seperti itu. Karena itu tadi saya bilang begitu anti klimaksnya itu ya. Nah, lalu saya sambung tadi, yang ketiga tuh hari kemenangan itu alladzi yujawizu fihi sirat wa ya'man minal jahim wa yakhlus min aidil khusum waz zabani. Hari kemenangan buat umat Islam yang ketiga itu saatnya dia melintasi titian, melintasi jembatan yang tipis, di bawahnya neraka jahanam. Banyak orang yang belum berapa langkah jatuh. Ada juga yang cepat kilat, yang cepat orang lari sprint dengan lari cepatnya. Tergantung dari amal. Kalau dia selamat, itu kemenangan buat dia. Dia selamat dari cengkraman Malik Zabaniyah. Yang keempat, hari kemenangan buat umat Islam adalah yadkhulu fihi ilal jannah. Masuk ke dalam surga, baru dia merasakan kepuasannya. Kita jangan merasa puas dengan puasa yang kemarin, dengan baca Quran, dengan tilawah, dengan zikir. Tidak. Nabi mengingatkan kita, lan yashba'a mu'minun min khairin hatta muntahahul jannah. Orang mukmin tidak boleh merasa kenyang, enggak boleh merasa puas dengan apa yang sudah dia lakukan. Puas-puasnya kalau sudah nongkrong di dalam surga. Karena sudah tidak ada lagi ujian, sudah duduk dengan kenikmatan. Yang kelima, kemenangan itu yanzuru fihi ala rabbih. Melihat, memandang Allah di dalam surga, itu adalah kemenangan. Apakah bisa kita melihat Allah? Di dunia enggak ada yang bisa, tapi seizin Allah di akhirat. Lihat penghujung surah Al-Kahfi. Faman yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, beramal soleh saja. Allah izinkan seizin Allah nanti. Dan jangan sekutukan Allah dengan apapun. Sekutukan Allah ini bukan selalu dengan perbuatan syirik besar, perbuatan syirik kecil juga itu menyekutukan Allah. Kita setiap malam minum pil kita umpamanya, minum vitamin atau jamu mencos. Begitu pagi, wah saya maco, wah badan saya hebat. Ini karena saya minum jamu bukti mencos. Syirik itu tanpa dia sengaja. Walaupun syirik asghar. Karena dia tergantung kepada obat, tergantung kepada ciptaan-ciptaan manusia, buatan manusia. Mestinya alhamdulillah Allah kuatkan, Allah sehatkan badan saya dengan sebab minum ini, dengan sebab makan ini. Nah, itu tetap bergantungnya sama Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatus sabi'ah wassalasun. Makalah ke-37. Qala ba'dul hukama jami'ul ibadati minal ubudiyah arba'atun al-wafa bil uhudi wal muhafadzah alal hududi was sabru alal mafqudi wa ridha bil mawjudi. Makalah ke-37 berkata sebagian hukama, ahli hikmah, seluruh ibadah-ibadah itu di dalam nilai keubudiyahan, ai min arkanil Islam, termasuk adalah rukun-rukun Islam. Kan rukun-rukun Islam itu semuanya muatannya ibadah. Mengucap 2 kalimat syahadat itu menjaga keimanan. Dengan keimanan dia bisa ibadah. Dengan keimanan dia bisa ikhlas, gitu kan. Lalu yang kedua mendirikan sholat, puasa Ramadan, zakat, ibadah haji. Itu kan semuanya ubudiyah min arkanil Islam. Nah, jadi seluruh ibadah itu muatan-muatannya adalah kerangka dasar dari rukun Islam. Itu terbagi 4. Yang pertama al-wafa bil uhud, memenuhi janji.
Ai huwa ada'u faraidillah ta'ala. Dia menunaikan kefarduan-kefarduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian dari rangkaian ibadah yang terjelma di dalam rangkaian arkanul Islam. Dia memenuhi janji kepada Allah. Apakah kita janji? Kita janji, sering saya ingatkan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, setiap orang ketika akan dilahirkan ada janji di situ. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ingatlah ketika Allah mengadakan perjanjian kepada manusia yang akan dilahirkan, dan si manusia melihat proses kejadiannya yang Allah ciptakan. Dia tahu itu ada slide, ada gambaran-gambaran. Sebelum dikeluarkan Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Qalu bala, benar engkau Tuhan kami. Jadi siapapun sudah janji di situ gitu kan. Nah, penuhi janji itu, wal wafa bil uhud. Penuhi janji itu. Semua akan ditanya, iya. Makanya Pak Anies janji-janji kampanye semua dipenuhi. Dia berikhtiar karena bertanggung jawab kepada orang, tapi juga bertanggung jawab kepada Allah. Jangan pandai janji 1000 janji. Akan mengadakan 10 juta tenaga kerja, itu ditanya nanti itu, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, benar gak tuh? Gitu kan. Khawatir kita. Semua kita sudah menyatakan tadi kepada Allah, alastu birabbikum qalu bala. Yang kedua, wal muhafadzah alal hudud, menjaga atas hak-hak, batasan-batasan hukum Allah. Wa huwa ijtinabu muharramatillah ta'ala, yaitu menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jangan lagi menyentuh yang haram. Perbatasan haram saja dia tidak mau. Yang syubhat saja dia tidak mau, apalagi yang haram. Tapi kalau orang sudah tidak selektif dalam kehidupannya, haram-haram dikit nggak apa-apa, nanti taubat. Satu saat dia bisa melakukan perbuatan yang lebih hebat lagi, yang lebih besar lagi. Apakah sudah tahu setelah itu dia akan hidup terus? Sebelum tobat sudah meninggal duluan, gitu kan? Nggak tahu itu. Ya. Karena umur itu kan dalam kitab ini juga dikatakan, ya man bidunya hustaghal qad gharrahu tulul amal awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal al mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukal amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Yaman bidunya hustaghal, wahai orang yang sibuk dengan gemerlapnya dunia, Anda telah ditipu oleh angan-angan yang panjang. Awalam yazal fi ghaflatin, manusia senantiasa goplah, lalai, goplun, gaplek. Nah, orang main gaplek itu lalai. Jangan lagi ingat Allah, ingat cucunya aja kagak. Ingat bininya enggak. Mampus lo double 6. Wah, disumpahin itu kan. Goplun jadi gaplek itu. Al-mautu ya'ti baghtatan, kematian terkadang datangnya baghtatan, tiba-tiba. Wal qabru sundukul amal, di dalam kubur semuanya diproses. Isbir ala ahwaliha, karena itu sabar dengan godaan dunia, dengan rayuan dunia. La mauta illa bil ajal, tidak datang kematian kecuali ajal akan menjemputnya. Ya, sering saya ingatkan, orang mati bukan karena sakit, tapi karena takdir dan ajal. Yang kedua, yang ketiga, wasabru alal mafqud, dia sabar atas kehilangan yang dia cintai. Kehilangan keluarga, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan jabatan, sabar. Orang kita lahir nggak punya apa-apa, nangis nggak apa-apa, tidak mengurangi kesabaran kita. Yang nggak boleh meratap protes sama Allah. Rasulullah menangis ketika anaknya meninggal masih kecil. Sedih, tapi tidak mengurangi rasa ikhlas. Enggak boleh guling-gulingan, gitu kan. Jambak-jambak rambut, robek-robek kantong, protes sama Allah. Itu enggak ikhlas namanya. Nah, kita sabar, wasabru alal mafqud. Apa itu sabar? Habsun nafsi ala ma takrahu, menahan diri atas apa-apa yang dia tidak suka. Orang jangan lagi diambil yang lain, diambil jabatannya kadang-kadang, waduh, terjadi power syndrome, bagaimana ini?
Ya, bagaimana gitu. Biasa dihormati, biasa dibukakan pintu keluar dari mobil. Masuk kantor pada hormat, keluar kantor hormat. Begitu pensiun, nggak ada itu. Jadi yang dihormati kelembagaannya, bukan orangnya. Gitu. Nah, kita pengen dihormati sama Allah. Maka itu harus ada amal kita yang kita banggakan di hadapan Allah. Biar satu, asal istiqomah. Apakah sholat berjamaahnya? Apakah ngajarnya? Mu'alim itu sosok ulama yang istiqomah dalam ngajar. Selama masih bisa bergerak, selama bisa jalan, tetap ngajar walaupun sedikit-sedikit pusing. Bahkan pernah dirawat di rumah sakit umum pusat Pertamina, ya, ngajar dulu, balik lagi ke rumah sakit, mana ada kayak gitu. Ya. Asal jangan diinfus saja gitu kan. Udah bisa relax, tapi masih perlu pemulihan, recovery, ngajar. Balik lagi ke rumah sakit. Kita belum nyampe tuh gitu kan. Ya, itu bagian dari istiqamah. Karena al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah melahirkan kehormatan, melahirkan karomah, kemuliaan. Kita jangan nyari karomah, nanti datang sendiri. Yang penting kita istiqamah. Ada satu amalan yang kita banggakan. Apakah tadi saya bilang ngajarnya, apakah zikirnya, apakah sedekahnya, apakah kita sedekah Jumat berkahnya dan sebagainya. Itu ada satu yang kita jadikan, biar kalau kita istiqomah, nanti malaikat ketika mencabut umur kita ngomong itu sama kita, ya fulan bin fulanah atau fulanah bin fulan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut menghadapi kematian, jangan sedih menghadapi kematian, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, senanglah menghadapi kematian karena surga sudah disiapkan buat kamu. Surga sudah disiapkan, sudah ada, penghuninya yang belum ada. Bapak mau masuk ke dalam surga? Ibu mau ke dalam surga? Mati dulu. Gitu. Sudah disiapkan. Ya, nanti hari kiamat baru penempatan itu. Tapi sebagaimana kalau sekarang yang meninggal dunia, Allah jadikan kuburannya sebuah taman daripada taman surga atau kobangan daripada kobangan api neraka. Ya, alhamdulillah. Maka doa terus kita tujukan kepada orang-orang yang kita cintai. Yang terakhir, waridha bil mawjud minal mata'im wal malabis wal masakin. Ridha dengan apa yang ada. Apakah itu makanan, apakah itu pakaian, tempat tinggal, syukuri. Untuk mensyukuri, kalau rumah kita cuma 60 meter, jangan lihat sama yang punya rumah 100 meter. Kurang terus. Lihat sama orang yang rumahnya cuma 50 meter. Biar kita alhamdulillah saya walaupun segini udah cukup. Kalau kita lihat yang lebih tinggi lagi nggak bakal bersyukur kita. Yang 40 meter bersyukur masih punya rumah. Banyak saudara saya yang nggak punya rumah, kontrak sini, kontrak sono, udah gitu banyak musuh lagi. Jadi kontraktor bermasalah. Gitu. Nah itu ridho alal maujud, syukuri. Ridho ikhlas dengan apa yang ada tadi. Malabis, pakaian, masakin, tempat tinggal, mataim. Kita makan sama apa aja. Rasulullah nggak pernah mencela makanan. Kalau nggak suka, udah cukup nggak dimakan lagi. Ya, kalau kita kan makan nafsu aja. Ada lauk nafsu, nggak ada lauk nafsu juga ditebalikin semuanya tuh. Gua ngasih duit banyak-banyak, gua makan cuma begini doang, 4 teh, teri toge, tahu tempe. Ya. Oh tidak, dia tetap menerima apa yang ada. Nah, itu ar-ridha bil mawjud. Ya, saya kira ini selesai babul rubai. Nanti kita masuk babul khumasi. Wallahu a'lam bissawab.